tawahin kita baca itu berebut malaikat mencatat amal ibadah kita itu, menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut perkataan para ulama, alhamdulillah samaniyatu ahrufin wa abwabul jannah samaniyah, faman qala hadhihi samaniyah an safai qalbihi istahaqqa samaniyata abwabil jannah. Alhamdulillah itu adalah 8 huruf. Pintu surga pun 8 huruf. Siapa-siapa yang mengata alhamdulillah dengan hati yang bersih, maka dia akan berhak untuk masuk ke 8 pintu surga itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim, kita membaca Fatihah artinya aku memulai membaca surat Fatihah ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Geritik hati hendak membaca Al-Quran, minat keinginan hati untuk membaca Al-Quran, untuk sembahyang, untuk berbuat kebaikan, itu merupakan nikmatul uzma, nikmat yang besar, nikmat yang agung. Bila hati kita ini ada tergelitik hendak menuntut ilmu, hendak membaca Al-Quran, hendak sembahyang, ada minat dalam hati kita, itu nikmat Allah yang agung kepada kita. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, aku mulai ini pekerjaanku, ini sembahyangku, ini bacaanku dengan bismillahirrahmanirrahim, itu nikmat yang agung. Bila mana kita dapat nikmat, apa yang paling layak kita katakan? Kita dapat nikmat, apa yang paling berhak kita sebut? Tidak ada lain selain daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu orang sembahyang khusyuk, orang mengerti kalau sembahyang khusyuk. Nah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku sembahyang, aku bisa membaca Quran, itu nikmat Allah. Lalu alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah thamanu kulli ni'mah. Alhamdulillah itu adalah harga tiap-tiap nikmat. Allah memberi kita nikmat, kita alhamdulillah lunas. Bila Allah memberi nikmat kepada kita, kita kadang mengucap alhamdulillah, kita belum bayar nikmat itu. Alhamdulillah thamanu kulli ni'mah. Alhamdulillah itu adalah harganya nikmat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah memberikan kepada hambanya satu nikmat daripada nikmat duniawi, misal duit datang, atau makanan datang, atau pakaian datang kepada kita, kita sahut alhamdulillah. Allah berfirman, ujar Allah apa? Itu lihat hambaku, dia ku beri sedikit, dia ku beri dunia yang tidak ada artinya, tapi dia balas aku dengan ucapan yang sangat besar yang abadi sampai hari akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, alhamdulillah amanun lin ni'mah min zawaliha. Bila kita dapat nikmat lalu kita ucap alhamdulillah, itu adalah merupakan keamanan daripada hilangnya itu nikmat. Kita dapat nikmat, alhamdulillah, insyaallah ini nikmat akan tidak hilang, tidak akan dibinasakan oleh orang. Alhamdulillah amanun lin ni'mah min zawaliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa aqta. Tiap-tiap sesuatu perkara yang mulia
yang tidak dimulai padanya dengan alhamdulillah, maka itu perkara menjadi potong, kurang berkahnya. Nah, maksudnya adalah ada dalam beberapa keadaan tertentu kita disuruh mengucap yang pertama itu alhamdulillah, bukan bismillah. Dalam keadaan-keadaan tertentu kita dianjurkan oleh Rasulullah, ucapan pertama yang kita ucap alhamdulillah, bukan bismillah. Ada lagi dalam keadaan-keadaan lain, ucapan yang kita ucap alhamdulillah itu letaknya sesudah bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa mengucap alhamdulillahirabbil alamin itu kadang-kadang hukumnya wajib, seperti kita sembahyang alhamdulillahirabbil alamin, itu wajib loh. Ketinggalnya itu kada sah sembahyang. Nang wajib lagi dalam khutbah Jumat alhamdulillah biar hatib, nah itu wajib. Ada lagi alhamdulillah itu mengucap hukumnya sunat, seperti waktu khutbah nikah. Khutbah nikah itu dimulai dengan alhamdulillah, itu sunat. Memulai doa dengan alhamdulillah itu sunat, tapi sebaiknya doa itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dahulu, yang kedua hanya alhamdulillah. Sebab Rasulullah berkata, tiap-tiap doa yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, doa itu tidak ditolak. Doa tidak ditolak. Mengakhiri doa alhamdulillahirabbil alamin sunat. Sesudah makan, sesudah minum sunat. Ketika dapat nikmat yang tidak menjahatkan akan orang lain, itu pun juga sunat kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ada nikmat yang diberikan Allah kepada kita, cuma orang lain ini sedang sengsara, sebaiknya jangan diucapkan di mulut itu alhamdulillah. Kenapa? Karena orang sekitar kita dapat musibah. Pernah dikatakan salah seorang aulia besar yang bernama Sari As-Sakhati, ini semasa dengan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ujar Sidin, aku beristighfar selama 30 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara mengucap alhamdulillah. Kenapa kisahnya? Ujar Sidin, suatu hari aku sembahyang di masjid. Tuntung sembahyang di masjid, datang orang mengabarkan, Tuan Guru, itu pasar kebakaran, habis semua toko-toko orang, tapi toko pian selamat, alhamdulillah. Hanya aku tak pikir Sidin, aku mengucap alhamdulillah di atas penderitaan orang lain. Aku istighfar, tubat kepada Allah selama 30 tahun dengan ucapanku alhamdulillah itu. Mestinya aku kadang mementingkan nikmatku selamat itu, nang kupikirkan adalah ribuan toko orang nang terbakar itu, nang kupikirkan bukan nikmat nang ku terima tokoku itu selamat. Nah, jadi mengucap alhamdulillah ini pun ada aturannya juga. Mengucap alhamdulillah bisa makruh bila mulut kita bernajis, atau kita berada di tempat-tempat najis, tempat kotor lainnya. Dan mengucap alhamdulillah ini bisa pula haram bila mana kita gembira dengan maksiat. Orang menang berjudi, alhamdulillah, itu menggenali dosanya. Orang minum arak meriga, alhamdulillah. Nah, ini adalah ucapan alhamdulillah, bukan menambah pahala, tapi justru menambah dosa kepada yang mengatakannya. Para muhibbin rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin
itu kadang-kadang dalam beberapa keadaan alhamdulillah ujungnya diganti kada rabbil alamin, tergantung keadaan yang menuntutnya. Seperti kita habis bangun guring, Rasulullah mengajarkan kalau kita bangun guring apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi orang tuh mengetahui hati kita ini apakah untak dengan Allah, apakah hati kita ini selalu berada dalam kasih sayang Allah. Mengetahuinya salah satunya adalah orang itu bila bangun guring, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Artinya apa? Orang tuh begitu bangun guring karena ada pikiran lain selain daripada memuji Allah. Itu menunjukkan bahwa hati orang ini hidup sebenarnya. Kalau orang-orang yang hidupnya sibuk dengan hal-hal duniawi, mungkin bangun guring kada mau alhamdulillah, nah apakah dicarinya ujuk-ujuk. Itu kita bisa merasakan, kita bisa menilai diri kita, bangun guring itu apa nang kita gawi, apa nang kita ucap. Kalau hati kita ini hidup terhubung dengan Allah, mesti kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nang hafal nang kada hafal dia banyak lagi nih toh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kada alhamdulillah rabbil alamin ada. Kita keluar dari WC, gufranak, alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Alhamdulillah alladzi azhaba, jangan alhamdulillah rabbil alamin keluar WC. Ada aturannya alhamdulillah. Sesudah makan alhamdulillah, itu sekurang-kurangnya. Yang lebih baik lagi alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ujar Rasulullah mengatakan yang artinya siapa yang makan sesudah makan dia mengucap alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, Allah ridha daripadanya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Mana parut kanyang dosa diampuni Tuhan. Kalau imbah makan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Andak di meja makan itu gana-gana kita ada ingat orang memakai pakaian alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba min ghairi haulin minni wala quwwah, diampuni Allah dosa-dosanya. Nah, jadi banyak cara untuk melebur dosa itu. Kadang melalui istighfar, banyak jalan-jalan lain dosa kita terhapus kalau kita mau mengamalkan hal-hal yang kita anggap sebenarnya kecil, hal-hal yang sebenarnya kita anggap remeh tapi kada tagawi. Jadi ini mulai kanak-kanak, mulai anak-anak santri, putra-putri, mulai kakanakan inilah melatih bacaan-bacaan macam itu. Kalau sudah tua kena ngalih kebiasaan sudah kada sampai ke akhirnya. Masuk jamban, keluar jamban, memakai baju, melepas baju, semua itu diajarkan oleh Rasulullah bacaan-bacaannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sesudah wahin bersin alhamdulillah, itu minimal. Terbaik sedikit alhamdulillahi rabbil alamin, terbaik lagi alhamdulillah ala kulli hal, terbaik lagi alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Nang taharat lagi alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kalau kita wahin, kita baca itu, berebut malaikat mencatat amal ibadah kita itu menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Menurut perkataan para ulama, alhamdulillah samaniyatu ahrufin wa abwabul jannah samaniyah. Faman qala hadhihi samaniyah an safai qalbihi istahaqqa samaniyata abwabil jannah. Alhamdulillah itu adalah 8 huruf. Pintu surga pun 8 huruf. Siapa-siapa yang mengata alhamdulillah dengan hati yang bersih, maka dia akan berhak untuk masuk ke 8 pintu surga itu. Duduk kita imbah makan, kita renungi nikmat Allah, diberi makanan, kawa menyuap, kawa mengunyah, kawa masukkan ke dalam parut. Kita renungi nikmat-nikmat itu, akhirnya alhamdulillah. Nah iya itu artinya 8 huruf. Kita baca alhamdulillah berdasarkan hati yang bersih, hati yang penuh merenungi nikmat-nikmat Allah. Nah, kita akan berhak 8 pintu surga nantinya. Nah,